Halo, perkenalkan saya Devinta Vanessa, selaku pewawancara yang akan memandu jalannya podcast ini. Di sini saya bersama dengan sejumlah narasumber yang akan membahas film Groundhog Day secara filosofis. Untuk para narasumber, boleh memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Kenji Nicholas Adinata. Halo, perkenalkan nama saya Imade Adi Darmaningrat. Halo, salam kenal. Nama saya Darmawan Putra Wijaya. Halo, saya Hansen Brian. Nah, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai pembahasan film Groundhog Day. Sebelumnya, saya ingin memastikan, apakah para narasumber sekalian sudah pernah menonton film Groundhog Day? Udah dong. Sudah. Iya dong. Oke, kalau begitu, bolehkah Kenji Nicholas Adinata memberikan sedikit gambaran film Groundhog Day bagi para pendengar yang belum pernah menonton filmnya? Dengan senang hati. Jadi, film ini menceritakan kisah Phil Connors, seorang peramal cuaca TV yang arogan dan egois. Jadi ceritanya itu pada tanggal 1 Februari, Phil Connors itu membawakan berita bahwa Pennsylvania tidak akan dilandai badai salju. Kemudian ia bersama dengan produser Rita Hanson dan juru kameranya Larry ditugaskan untuk meliput acara tahunan Groundhog Day di Punxsutawney, Pennsylvania. Phil tidak senang dengan tugas tersebut, dan pada Februari 2, Phil menjalankan dan meliput acara Groundhog Day dengan bermalas-malasan. Kemudian, Phil bergegas untuk pulang. Namun, Phil ditahan dan dipaksa bermalam di Punxsutawney akibat badai salju yang melandai kota. Keesokan harinya, Phil bangun dan mengalami deja vu. Ia menemukan bahwa kejadian hari sebelumnya itu berulang. Jadi, Phil menjalankan hari tersebut seperti sebelumnya dan lagi-lagi terpaksa bermalam di kota. Kejadian tersebut berulang berkali-kali, dan karena terjebak dalam putaran waktu dan tidak menerima konsekuensi atas perbuatannya, Phil memanipulasi putaran waktu baik untuk keuntungan dan kesenangannya. Pada akhirnya, Phil memutuskan untuk merayu Rita. Namun usahanya itu selalu berujung gagal. Alhasil, ia depresi dan putus asa. Dan pada akhirnya, ia mencoba untuk menggunakan pengalamannya dari putaran waktu tersebut untuk mendekati Rita. Setelah sadar bahwa ia benar-benar mencintai Rita, tingkah laku Phil itu berubah 180 derajat. Ia menggunakan putaran waktu tersebut untuk membantu orang lain dan mempelajari berbagai keterampilan. Selama satu putaran waktu, Phil meliput acara Groundhog Day dengan serius dan fasih, sehingga rekannya itu terpesona dengannya. Kemudian Phil menghabiskan hari tersebut untuk membantu orang lain sehingga Rita menjadi terkesan dengan transformasinya. Dan pada akhirnya, Phil dan Rita bermalam bersama. Keesokan harinya, Phil terbangun dan menemukan bahwa Rita masih bersamanya di tempat tidur. Ia juga menemukan bahwa tanggal sudah berubah menjadi 3 Februari. Wah, konsep filmnya menarik banget ya. Filmnya mengandung banyak pesan yang bagus. Secara filosofis, film ini mengandung pemikiran apa ya? Bagaimana menurut Imade Adi Darmaningrat? Setelah menonton film ini, saya menemukan bahwa film ini mengandung filsafat becoming oleh Herakleitos. Herakleitos berkata, seseorang tidak bisa dua kali masuk ke sungai yang sama. Dijelaskan bahwa dunia ini tidak konstan, kecuali perubahan dan menjadi. Konsep ini digambarkan pada film Groundhog Day. Film ini menceritakan bahwa Phil terus mengalami kejadian yang terjadi pada hari sebelumnya. Dalam kasus ini, putaran waktu tersebut merupakan sungai dari kutipan Herakleitos. Sekilas bisa disimpulkan bahwa Phil mengalami hal yang sama secara terus-menerus. Namun, diceritakan juga bahwa Phil memanipulasi putaran waktu tersebut untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Ditambah lagi, Phil mengakumulasi emosi dan tidak kehilangan ingatan pada setiap putaran waktu. Alhasil, ia dapat memanfaatkan putaran waktu untuk mempelajari berbagai keterampilan. Dari sana,
kita bisa lihat bahwa Phil tidak turun pada sungai yang sama karena ia memiliki pengetahuan dan mengalami pertemuan yang berbeda-beda. Menurut saya seperti itu. Oh, jadi film Groundhog Day ini mengintegrasikan pemikiran Herakleitos. Apakah film ini mengandung pemikiran lainnya? Bagaimana tanggapan dari Darmawan Putra Wijaya? Ya, kalau dari saya secara singkat saja, saya menemukan ada sebuah pemikiran filsafat, yaitu being, yang dicetuskan oleh Parmenides di dalam film Groundhog Day. Parmenides lebih menekankan kepada ketetapan objek, dan dia sendiri mengatakan bahwa yang ada itu ada, dan yang tidak ada itu akan tetap tidak ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang ada itu tidak akan berubah-ubah. Parmenides juga mengatakan bahwa perubahan itu sebenarnya hanyalah sebuah ilusi indera. Sudut pandang ini dapat dilihat dari film, tepatnya kondisi Phil yang terjebak di perputaran waktu. Dilihat bahwa Phil mengalami kejadian yang sama berulang-ulang. Namun, Phil tetap terjebak di perputaran waktu tersebut. Diceritakan juga bahwa Phil melakukan berbagai macam kegiatan yang sebelumnya tidak ia lakukan. Namun, lagi-lagi ia tetap terjebak pada perputaran waktu. Dari situ, kita bisa melihat kalau Phil melakukan kegiatan, merubah kegiatannya setiap hari, namun tetap mendapatkan hasil yang sama. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa perubahan aktivitas Phil hanyalah sebuah ilusi, karena hasil akhirnya tetap sama. Oh, ternyata dari film ini kita bisa menyimpulkan bahwa pemikiran Parmenides ini bertentangan dengan pemikiran Herakleitos. Jadi, dalam film ini bisa dilihat dalam sudut pandang yang berbeda. Menurut Hansen Bryan, pelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan dari film Groundhog Day ini? Oke, untuk pelajaran yang dapat kita dari film Groundhog Day ini, itu ada pada antropologi Plato, di mana Plato menjelaskan bahwa manusia dikendalikan oleh 3 hal, yaitu pemikiran, emosi, dan hasrat. Dalam film ini juga diceritakan bahwa Phil membawakan berita dengan bermalas-malasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusasaan Phil lebih dipengaruhi emosi ketimbang pemikirannya. Seharusnya Phil bersikap profesional dan tetap membawakan berita dengan baik. Kemudian ada juga diceritakan juga bahwa Phil memanipulasi putaran waktu untuk mendapatkan kesenangan dan keuntungan. Dari perbuatan tersebut bisa disimpulkan bahwa Phil mengambil keputusan atas pengaruh hasrat. Dengan demikian, dari film ini kita bisa belajar untuk tidak dikendalikan hasrat dan emosi. Wah, ternyata film ini menarik banget ya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa film Groundhog Day ini menceritakan tentang Phil Connors yang menjalani kehidupan selama sehari yang selalu berulang-ulang. Pengulangan ini terjadi karena Phil Connors memberikan perubahan. Namun perubahan tersebut hanyalah sebuah ilusi. Hasil akhir dari perubahan-perubahan tersebut tetaplah sama. Ini sesuai dengan pemikiran Parmenides yang menekankan ketetapan dan tidak menjadi. Pada pengulangan kehidupan terakhir, Phil menyadari bahwa perubahan yang berarti sesungguhnya bisa terjadi. Dengan mengendalikan emosi, hasrat, dan mengedepankan pikiran, Phil memutuskan untuk menjadi dirinya yang terbaik. Ini sesuai dengan pemikiran Herakleitos, yaitu semua tidak tetap dan dalam proses menjadi. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan Groundhog Day dari sudut pandang pemikiran Parmenides, Herakleitos, dan juga Plato. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.